Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan limbah padat? Menurut SNI 19/2454/1991 yang telah diperbaharui dalam SNI 19/2454/2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Limbah padat adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Kita lanjut ke peraturan tentang limbah padat. Berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, peraturan yang mendasari pengelolaan dan pengolahan limbah padat terdiri atas 4 peraturan. Peraturan pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Peraturan kedua, SNI 19/2454/2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Peraturan ketiga, SNI 1936/94/1994 tentang metode pengambilan dan pengurukan contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Peraturan keempat, Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkantoran dan Pemukiman di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Jenis-jenis dan timbulan limbah padat. Timbulan limbah padat adalah jumlah atau banyaknya limbah padat yang dihasilkan oleh manusia pada suatu daerah. Limbah padat yang dihasilkan dapat dibedakan berdasarkan komposisi dan sumbernya. Berdasarkan komposisinya, ada 2, yaitu yang pertama, limbah padat basah, yaitu limbah yang banyak mengandung kadar air serta mudah terurai oleh bakteri. Biasanya terbentuk dari bahan-bahan organik. Contohnya adalah sayuran busuk, buah-buahan busuk, sisa makanan, dan daun kering. Yang kedua, limbah padat kering, yaitu limbah yang sedikit mengandung kadar air dan tidak mudah terurai oleh bakteri. Biasanya terbentuk dari bahan-bahan organik maupun anorganik. Contohnya adalah kertas, kayu, plastik, kaleng, kaca, dan logam. Berdasarkan sumbernya, ada 8. Yang pertama, limbah padat pemukiman, yaitu limbah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga. Yang kedua, limbah padat komersial, yaitu limbah yang berasal dari hasil aktivitas perkotaan, seperti hotel, mal, restoran, pasar, dan kantor. Yang ketiga, limbah padat institusional, yaitu limbah yang berasal dari hasil aktivitas institusi, seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pemerintahan. Yang keempat, limbah padat konstruksi, yaitu limbah yang berasal dari hasil konstruksi, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan perbaikan fasilitas umum. Yang kelima, limbah padat pelayanan umum, yaitu limbah yang berasal dari hasil aktivitas pelayanan umum, seperti taman, tempat olahraga, dan tempat ibadah. Keenam, limbah padat instalasi pengolahan, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas pengolahan instalasi,
seperti pengolahan limbah cair, pengolahan limbah padat, dan pengolahan air bersih. Yang ketujuh, limbah padat industri, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas industri pabrik. Dan yang terakhir, limbah padat pertanian dan peternakan, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas pertanian dan peternakan, seperti penanaman dan pemanenan dan kegiatan pemotongan hewan. Saya Wiwianto, saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas tentang teknik operasional limbah padat. Ada beberapa teknik operasional limbah padat, yaitu satu, perwadahan, yaitu penampungan sementara sampah yang dihasilkan di sumber baik individu atau komunal. Perwadahan dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu level 1, wadah sampah yang menampung sampah langsung. Level 2 sebagai pengumpul sementara, dan level 3 merupakan wadah sentral. 2. Pengumpulan, yaitu pengumpulan sampah dari wadah-wadah di sumber sampah. Pola pengumpulan sampah terdiri atas A. Pola individu langsung, B. Pola individu tidak langsung, C. Pola komunal langsung, D. Pola komunal tidak langsung, dan E. Pola penyapuan jalan. 3. Pemindahan, yaitu penampungan sementara sampah sebelum diangkut oleh truk. 4. Pengangkutan, yaitu pengangkutan sampah dari lokasi pemindahan ke tempat daur ulang atau ke tempat pengolahan atau ke tempat prosesan akhir. 5. Pengolahan, yaitu untuk memproses sampah agar berkurang volume atau beratnya. 6. Daur ulang, yaitu kegiatan penanganan sampah penggunaan cara-cara pengolahan atau cara-cara manual. Dan 7, yaitu pembuangan akhir, yaitu penyingkiran sampah ke alam lingkungan seperti ke dalam tanah, ke dalam lautan, dan sebagainya. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nita Sapitra. Saya akan melanjutkan dari kelompok saya. Yang akan saya bahas yaitu bagaimana hubungan limbah padat dengan kesehatan masyarakat. Langsung saja kita ke materinya. Pengaruh sampah terhadap kesehatan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung terhadap kesehatan disebabkan karena adanya kontrak langsung antara manusia dengan sampah tersebut. Contohnya, sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, sampah yang karsinogenik, teratogenik, dan lainnya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya itu umumnya disebabkan oleh adanya vektor yang membawa kuman penyakit yang berkembang biak di dalam sampah pada manusia. Contohnya kita lihat di sini, itu sampah bila ditimbun sembarangan dapat dipakai untuk sarang lalat, nyamuk, dan tikus. Selanjutnya di sini, untuk itu upaya perbaikan sistem pengolahan sampah khususnya di daerah-daerah kumuh merupakan hal yang mutlak untuk menciptakan lingkungan kesehatan yang lebih baik. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sehat. Sistem pengolahan sampah rumah tangga di daerah pemukiman kumuh masih belum efektif dan efisien, sehingga akan lebih banyak sampah yang tidak terkelola atau terangkut sampai ke tempat pembuangan akhir atau biasa disebut TPA. Penduduk yang bermukim di daerah kumuh memiliki risiko yang lebih besar terhadap kemungkinan timbulnya prevalensi penyakit. Melalui sistem pengolahan sampah yang lebih baik, diharapkan akan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Ada 2 secara khusus yang bertujuan di sini. Yang pertama itu kita lihat di sini, mengetahui secara nyata keterkaitan antara sistem pengolahan sampah khususnya di daerah kumuh dengan kondisi kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kumuh tersebut. Yang keduanya,
memberikan masukan-masukan bagi para penentu kebijakan untuk menetapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam pengolahan sampah di daerah kumuh yang paling efektif dan efisien untuk mengurangi timbulnya prevalensi penyakit. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.